Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Perkataan sangat mudah untuk dikeluarkan, meski sangat sulit untuk dikendalikan. Tidak heran muncul banyak frasa sastra yang mencoba menggambarkan tentang peranan lidah dengan perkataan dalam kehidupan seorang manusia maupun hidup bersosial. Misalnya, di Indonesia, terdapat sebuah peribahasa mengenai lidah yang bertutur tajam lidah daripada pedang. Peribahasa ini untuk menggambarkan bahwa lidah dengan segala perkataan biasa itu dapat menjadi senjata yang melukai entah orang lain maupun diri sendiri pada akhirnya. Di dalam perjanjian baru, tepatnya di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5, tertulis, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, dapat membakar hutan yang besar. Intinya, keduanya mencoba menggambarkan betapa berdampaknya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut seorang manusia. Bahkan, dari pengalaman pemazmur, kita dapat membuat kesimpulan bahwa musuh-musuh Daud tidak sekedar memberikan serangan fisik, tetapi juga verbal, melalui perkataan-perkataan yang merusakkan jiwanya. Kita tidak dapat menganggap remeh hal ini, karena luka jiwa akibat perkataan. Daud mengalami kerusakan fisik dan mental, letih dan perihnya sisa-sisa pertempuran, maupun pelarian dari para lawan politiknya, ternyata masih ditambah dengan luka-luka dalam jiwa. Daud pun meminta agar Tuhan memberikan pembelaan dan mengembalikan kondisi jiwanya menjadi seperti semula, menjadi segar dan pulih di dalam Tuhan. Kemudian jika kita perhatikan di dalam ayat 17 hingga ayat 21, terdapat beberapa penggunaan kata yang masih sangat berkaitan dengan lidah maupun perkataan. Terdapat kata menyanyikan syukur, memuji-muji, tidak membicarakan damai, membuka mulutnya lebar-lebar, syukur, syukur. Semuanya terbagi ke dalam dua tendensi, yakni membangun atau merusak. Pengalaman Daud yang sedang dalam kesusahan dan tekanan dari para lawannya memberikan kita sebuah bentuk kesaksian tentang hidup bersosial, secara khusus dalam menggunakan perkataan terhadap sesama. Kita perlu ingat bahwa perkataan adalah luapan isi hati yang mencerminkan kualitas karakter dan iman seorang manusia. Marilah kita renungkan, seberapa sering kita menggunakan mulut untuk menghasilkan perkataan yang membangun jiwa atau justru merusak jiwa, entah orang lain maupun diri sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami. Didiklah hati dan pikiran kami. Dan biarlah iman kami kepadamu itu menjadi pedoman bagi kami untuk menggunakan mulut kami demi menghasilkan perkataan-perkataan yang membangun, yang menjadi berkat bukan hanya untuk diri kami tetapi secara khusus untuk orang lain yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui kehadiran kami, secara khusus semua perkataan yang keluar dari mulut kami itu menjadi cerminan dari iman kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.